Bayangkan sebuah negeri yang dilanda kekeringan panjang, tanahnya gersang, ladang-ladang tak lagi menghasilkan, dan rakyatnya mulai kehilangan harapan. Negeri Mesir yang dulu kaya berada di ujung kehancuran. Para penasihat kerajaan, dengan segala kecerdasannya, terdiam tanpa solusi. Di tengah kepanikan itu, hanya satu nama yang menjadi jawaban, sosok asing yang awalnya direndahkan, seorang tawanan dari negeri jauh. Dialah Nabi Yusuf. Disinilah kejeniusan Bani Israel mulai dikenal. Nabi Yusuf, dengan kecerdasan yang jauh melampaui orang-orang sezamannya, menyusun rencana besar yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ia mengerti bahwa paceklik bukan hanya ujian kelaparan. Ini adalah ujian akal, ketahanan, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan bijak. Dengan mengatur panen selama 7 tahun penuh dan menyimpannya secara cermat, ia menyiapkan Mesir untuk menghadapi tahun-tahun sulit yang akan datang. Sejak saat itu, keturunan Nabi Yakub dikenal tidak hanya sebagai bangsa dengan ketabahan, tetapi juga dengan kecerdasan yang mengatasi krisis demi krisis dalam sejarah. Sebelum membahas kisah Nabi Yusuf, mari kita kenali asal mula Bani Israel. Mereka bukanlah bangsa biasa, mereka berasal dari garis keturunan yang sangat mulia, bermula dari Nabi Ibrahim, sosok yang dikenal karena keimanannya yang kokoh dan kecintaannya kepada Allah yang luar biasa. Nabi Ibrahim diberkahi dengan 2 putra yang melanjutkan keturunannya. Nabi Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa Arab, dan Nabi Ishak yang kelak menurunkan generasi Bani Israel. Nabi Ishak kemudian memiliki seorang putra bernama Yakub yang dalam sejarah menjadi tokoh penting dan cikal bakal Bani Israel. Nabi Yakub diberi gelar Israel, dan dari keturunannya inilah lahir 12 suku yang membentuk bangsa besar ini. Melalui kehidupan dan perjuangan mereka, Bani Israel dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekuatan iman, kecerdasan, dan tekad yang kuat. Nabi Yakub adalah akar dari cerita yang akan kita bahas, sebuah kisah luar biasa yang terjadi di Mesir ketika keturunannya, Nabi Yusuf, menunjukkan kecerdasan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidupnya. Nabi Yakub dikenal sebagai sosok yang membawa berkah dan menjadi pangkal keturunan Bani Israel. Kisah pernikahannya adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya yang membentuk masa depan Bani Israel. Ketika Nabi Yakub menetap di tanah Babylon, ia menikahi 2 putri seorang pembesar di negeri itu, yaitu Rahel dan Lea. Kedua wanita ini adalah saudara kandung yang tumbuh dalam lingkungan keluarga terpandang dan berpengaruh di Babylon. Selain menikahi Rahel dan Lea, Nabi Yakub juga menikahi 2 pelayan dari masing-masing istrinya, yaitu Bilha dan Zilfa. Dari keempat istrinya, Nabi Yakub dikaruniai 12 putra, yang kelak menjadi nenek moyang 12 suku Bani Israel. Setiap suku mewakili keturunan dari masing-masing putra Nabi Yakub, di antaranya adalah Yusuf dan Bunyamin dari Rahel, dan Yahuda, Ruben, serta yang lainnya dari Lea, Bilha, dan Zilfa. Perkawinan ini bukan hanya menyatukan keluarga besar, tetapi juga menjadi awal dari terbentuknya bangsa yang kelak akan memiliki peran besar dalam sejarah dunia. Masing-masing keturunan ini membawa karakter dan perannya sendiri, yang pada akhirnya membentuk Bani Israel menjadi bangsa yang kokoh dan beragam, baik dalam kekuatan maupun hikmahnya. Pada masa kehidupan Nabi Yusuf dan saudaranya, dunia dikuasai oleh 2 kekuatan besar yang saling berdiri tegak sebagai pusat peradaban dan kekayaan, Babylon dan Mesir. Kedua kerajaan ini bukan hanya sekadar wilayah yang luas, tetapi juga simbol dari kekuatan, kebudayaan, dan pengaruh yang menjangkau jauh melampaui batas geografis mereka. Babylon, yang berada di timur, dikenal sebagai negeri yang sangat kaya dan penuh keagungan. Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan arsitektur, Babylon memancarkan keindahan serta kemakmuran. Kota-kotanya megah, dihiasi taman-taman yang mengesankan, kuil-kuil tinggi, dan menara yang menjulang ke langit. Babylon menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, serta pusat kekuasaan yang memiliki pengaruh kuat di seluruh wilayah timur. Di sisi lain, Mesir berdiri kokoh di Afrika Utara sebagai negeri yang makmur, subur, dan teratur.
Sungai Nil yang mengalir sepanjang negeri ini menjadikan tanah Mesir subur dan kaya, mampu mendukung kehidupan masyarakatnya dengan hasil pertanian yang melimpah. Mesir diperintah oleh para Firaun yang dikenal dengan administrasi yang canggih, teknologi pertanian yang maju, serta sistem pemerintahan yang kuat dan teratur. Budaya Mesir yang khas, seperti keahlian mereka dalam bidang bangunan, penulisan hieroglif, dan kepercayaan yang mendalam pada kehidupan setelah mati, menjadikannya salah satu peradaban paling terhormat pada masanya. Dua kekuatan ini, Mesir dan Babylon, tidak hanya menjadi pusat kebudayaan, tetapi juga pusat pengaruh politik dan ekonomi yang saling berkompetisi. Di antara kedua kerajaan yang besar ini, takdir membawa Nabi Yusuf ke Mesir, di mana ia akan memainkan peran penting dalam salah satu kisah paling luar biasa sepanjang sejarah. Kisah Nabi Yusuf memasuki babak paling pahit ketika ia harus menghadapi kedengkian yang begitu dalam dari saudara-saudaranya sendiri. Yusuf, putra kesayangan Nabi Yakub, adalah seorang anak yang dikaruniai kecerdasan, ketampanan, dan kelembutan hati yang luar biasa. Namun, kasih sayang yang besar dari ayah mereka justru membangkitkan kecemburuan di hati saudara-saudaranya. Mereka merasa bahwa Yusuf terlalu dimuliakan dan diperhatikan, dan kedengkian mereka tumbuh menjadi sebuah rencana yang kejam. Suatu hari, saudara-saudaranya membawa Yusuf jauh ke padang gurun, di tempat yang sepi dan terpencil. Di tengah perasaan tak berdaya, Yusuf kecil dilemparkan ke dalam sumur yang dalam, dibiarkan sendiri tanpa ada yang menolong. Saudara-saudaranya pulang dengan membawa baju Yusuf yang berlumuran darah hewan, sebagai bukti palsu bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas. Takdir Yusuf ternyata masih panjang. Beberapa waktu kemudian, sekelompok pedagang yang sedang melintasi jalan menuju Mesir menemukan Yusuf di dalam sumur. Mereka melihat potensi dalam diri anak ini, lalu membawanya bersama mereka dan menjualnya sebagai budak di pasar Mesir. Di negeri asing ini, Yusuf yang dulunya hidup sebagai putra kesayangan harus menghadapi realitas baru sebagai seorang budak. Namun, peristiwa ini adalah awal dari perjalanan Yusuf menuju nasib yang jauh lebih besar. Meskipun dimulai dari posisi yang paling rendah, perjalanan ini kelak akan mengubah hidupnya dan kehidupan seluruh rakyat Mesir. Dalam kesulitan yang ia alami, Yusuf tetap mempertahankan ketabahannya dan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa baginya. Dalam sejarah Mesir, kita menemukan bahwa karakter dan sikap Fir'aun bisa sangat berbeda dari satu masa ke masa lainnya, terutama antara Fir'aun di masa Nabi Yusuf dan Fir'aun di masa Nabi Musa. Fir'aun pada masa Yusuf dikenal sebagai seorang pemimpin yang lebih terbuka, seorang penguasa yang memiliki kebijaksanaan untuk mendengarkan nasihat dari para penasihatnya, bahkan dari seorang tawanan asing seperti Yusuf. Ketika Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi tentang 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik, Fir'aun tersebut tidak hanya mendengar tafsirannya, tetapi juga mempercayakan Yusuf untuk mengatur seluruh perekonomian Mesir. Ia memberi Yusuf wewenang penuh untuk menjalankan rencana penyimpanan pangan, sebuah keputusan besar yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Di sisi lain, Fir'aun pada masa Nabi Musa memiliki sifat yang sangat berbeda. Ia dikenal keras kepala, angkuh, dan menolak setiap bentuk nasihat atau peringatan, bahkan jika itu datang dari seorang utusan Allah. Ketika Musa datang kepadanya untuk menyampaikan perintah Allah agar membebaskan Bani Israel dari perbudakan, Fir'aun menolak dengan tegas, dan justru memperberat beban mereka. Fir'aun di masa Musa terkenal sebagai penguasa yang kejam dan penindas, yang menjadikan Bani Israel budak dan memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki dari kalangan mereka demi menjaga kekuasaannya. Ia bahkan mengklaim dirinya sebagai dewa, menunjukkan kekuasaan absolut yang tidak mau tunduk pada siapapun. Perbedaan ini mencerminkan sifat dasar masing-masing Fir'aun dalam memimpin. Fir'aun di masa Yusuf adalah sosok yang, meski memiliki kekuasaan besar, tetap terbuka untuk mendengar kebenaran dan nasihat bijak, sementara Fir'aun di masa Musa adalah simbol penguasa lalim yang mengabaikan kebenaran dan berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, bahkan dengan kekerasan dan tirani. Nama Fir'aun di masa Nabi Yusuf dan Nabi Musa tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Identitas mereka hanya disebut dengan gelar Fir'aun, yang merupakan sebutan umum bagi raja-raja Mesir kuno. Namun, beberapa peneliti sejarah dan ahli tafsir mencoba mengaitkan Fir'aun di masa Yusuf dan Fir'aun di masa Musa dengan raja-raja Mesir yang dikenal dalam catatan sejarah Mesir kuno.
Firaun di masa Nabi Yusuf. Beberapa sejarawan mengaitkan Firaun ini dengan Raja Senusret kedua atau Senusret ketiga dari dinasti ke-12 Mesir, yang dikenal sebagai periode di mana Mesir cukup makmur dan terbuka terhadap orang asing. Meski ini hanya perkiraan, para ahli mencatat bahwa raja di periode ini kemungkinan besar lebih toleran dan dapat menerima nasihat dari luar. Sedangkan Firaun di masa Nabi Musa, Firaun ini sering dikaitkan dengan Ramses II atau Merentah dari dinasti ke-19. Ramses kedua, khususnya, dikenal sebagai penguasa yang kuat dan sering digambarkan sebagai sosok yang angkuh dalam catatan sejarah Mesir. Namun, identitas ini juga tetap belum pasti, karena tidak ada bukti mutlak yang mengaitkan langsung Ramses II dengan Firaun di masa Musa. Karena sumber utama Islam tidak memberikan nama spesifik, informasi ini sebagian besar berasal dari kajian sejarah Mesir kuno dan masih terbuka untuk interpretasi lebih lanjut. Setelah melalui berbagai ujian hidup, Nabi Yusuf akhirnya harus menghadapi cobaan berat yang lain. Di Mesir, ia menjadi budak di rumah seorang pejabat tinggi yang bernama Al-Aziz. Di rumah ini, Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, berakhlak mulia, dan penuh amanah. Namun, fitnah datang menguji kesabarannya. Istri Al-Aziz, yang terpikat oleh ketampanan Yusuf, mencoba menggoda dan mengajak Yusuf berbuat dosa. Meskipun ia sangat menggoda, Yusuf menolak dengan tegas dan mengingatkan dirinya untuk menjaga kehormatan dan kesucian. Ia bahkan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan tersebut. Namun, wanita itu tidak menerima penolakan Yusuf dan malah memfitnahnya, menuduh Yusuf berbuat tidak senonoh terhadapnya. Akibat fitnah itu, meskipun Yusuf tidak bersalah, ia dipenjara. Ini adalah keputusan yang diambil oleh penguasa Mesir setelah mendengar versi cerita istri Al-Aziz. Namun, penjara yang seharusnya menjadi tempat penghinaan justru menjadi awal bagi sebuah perjalanan baru yang luar biasa bagi Nabi Yusuf. Di penjara inilah, Yusuf mulai dikenal lebih luas. Ia tidak hanya seorang tawanan biasa, tetapi seseorang yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Yusuf dikenal sebagai seorang yang dapat menafsirkan mimpi dengan tepat. Tak lama setelah itu, dua orang tawanan yang berada di penjara bersama Yusuf, seorang juru minuman raja dan seorang juru roti, memiliki mimpi yang mengganggu mereka. Mereka pun meminta bantuan Yusuf untuk menafsirkannya. Dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi mereka dengan sangat tepat. Kecerdasan dan keahlian Yusuf dalam menafsirkan mimpi ini menarik perhatian banyak orang, bahkan pihak-pihak yang berkuasa. Namun, perjalanan Yusuf di penjara belum selesai, karena tak lama kemudian, sebuah mimpi Firaun akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Di penjara, takdir Allah mempertemukan Nabi Yusuf dengan dua orang tawanan yang berasal dari istana Firaun, seorang juru minuman raja dan seorang juru roti. Keduanya mengalami mimpi yang membingungkan dan merasa cemas, karena mimpi mereka tampaknya berhubungan dengan nasib buruk. Mereka meminta bantuan Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka, dan Yusuf, dengan izin Allah, memberikan tafsiran yang tepat. Bagi juru minuman, Yusuf menafsirkan mimpi tersebut sebagai tanda bahwa ia akan dibebaskan dari penjara dan kembali melayani Firaun. Sedangkan bagi juru roti, Yusuf menafsirkan bahwa ia akan dihukum mati sebagai balasan atas perbuatannya. Mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan sesuai dengan penafsiran Yusuf, yang membuat nama Yusuf semakin dikenal di kalangan orang-orang Mesir. Namun, meskipun Yusuf meminta juru minuman untuk mengingatnya kepada Firaun setelah dibebaskan, ia terlupakan begitu saja. Waktu berlalu hingga suatu hari, Firaun mengalami mimpi yang sangat aneh dan membingungkan. Dalam mimpinya, Firaun melihat 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dimakan oleh 7 tangkai gandum yang kering. Tidak ada seorang pun dari penasihat Firaun yang dapat menafsirkan mimpi ini dengan tepat. Akhirnya, juru minuman yang ingat akan Yusuf memberitahukan Firaun tentang kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Firaun pun memanggil Yusuf ke istananya. Dengan penuh kebijaksanaan dan wahyu dari Allah, Yusuf menafsirkan mimpi Firaun sebagai pertanda adanya 7 tahun masa subur yang melimpah, diikuti oleh 7 tahun masa paceklik yang sangat parah. Yusuf menyarankan agar Mesir menyimpan persediaan makanan selama 7 tahun subur untuk menghadapinya. Penafsiran Yusuf yang tepat dan bijaksana ini memukau Firaun dan seluruh penguasa Mesir. Firaun, yang menyadari kebijaksanaan Yusuf, segera mengangkatnya sebagai penasehat dan memberinya kekuasaan untuk mengatur persiapan dan penyimpanan pangan Mesir.
Ini adalah titik balik yang mengubah nasib Yusuf dari seorang tawanan menjadi salah satu penguasa yang berpengaruh di Mesir dan menjadi awal dari peran besarnya dalam menyelamatkan negara itu dari kelaparan yang akan datang. Setelah Nabi Yusuf memberikan tafsiran yang tepat tentang mimpi Firaun, yang mengungkapkan adanya 7 tahun masa subur yang melimpah diikuti oleh 7 tahun masa paceklik yang akan datang, ia tidak hanya berhenti pada penafsiran itu. Nabi Yusuf segera mengajukan rencana yang matang untuk mengatasi bencana kelaparan yang akan melanda Mesir. Dengan kebijaksanaan yang luar biasa, Yusuf menyarankan agar selama 7 tahun masa subur, hasil pertanian disimpan dengan cermat. Ia mengusulkan untuk mengumpulkan dan menyimpan sepertiga dari hasil panen setiap tahun, menyimpannya dalam gudang-gudang yang tersebar di seluruh Mesir, agar dapat digunakan saat masa paceklik datang. Ini adalah langkah yang penuh perhitungan, karena Yusuf mengetahui betul bahwa kebutuhan pangan pada masa paceklik akan sangat mendesak, dan persediaan yang cukup akan menyelamatkan negeri dan rakyat Mesir dari kelaparan. Kepercayaan Firaun kepada Yusuf sangat besar. Melihat kebijaksanaan dan ketepatan tafsiran yang diberikan, Firaun pun memberikan wewenang yang luar biasa kepada Yusuf untuk melaksanakan rencananya. Yusuf diberi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan Mesir, bahkan diberi kekuasaan penuh untuk mengelola seluruh sumber daya pangan Mesir. Dengan tangan yang kuat dan hati yang penuh ketulusan, Yusuf mulai melaksanakan tugas besar ini, membangun infrastruktur penyimpanan pangan dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi masa sulit. Rencana ini terbukti sangat efektif. Ketika masa paceklik datang, Mesir tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi tempat yang dapat menyediakan pangan bagi banyak negara tetangga. Yusuf, yang awalnya hanyalah seorang tawanan, kini menjadi sosok yang sangat dihormati dan berperan penting dalam mengatasi krisis besar tersebut. Keputusan cerdas dan kepemimpinan yang bijaksana dari Nabi Yusuf tidak hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga mengukir namanya sebagai salah satu pemimpin besar dalam sejarah. Sebagai penutup, kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian. Namun, setiap ujian adalah bagian dari takdir Allah yang lebih besar. Seperti Nabi Yusuf yang melalui berbagai cobaan berat, kita pun diajarkan untuk tidak mudah menyerah dan tetap teguh pada prinsip kebenaran. Dalam kesulitan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaik kita. Keberanian, ketabahan, dan kebijaksanaan yang dimiliki Yusuf memberi kita inspirasi untuk menghadapi masalah hidup dengan hati yang lapang, penuh sabar, dan tetap yakin bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar. Ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan, Allah memberikan hikmah yang tak terduga, dan seringkali apa yang tampak buruk di awal akan berakhir dengan kebaikan yang luar biasa. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sebagaimana Yusuf yang dengan penuh kebaikan dan maaf menyelamatkan keluarganya dan Mesir. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga cerita ini membawa inspirasi dan motivasi untuk kita semua.